Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak pintar? Pada video pembelajaran hari ini, kita akan masuk pada materi mata pencaharian penduduk suatu daerah. Pada tema 8, daerah tempat tinggalku, subtema 1, lingkungan tempat tinggalku. Mudah-mudahan anak soleh-soleha hari ini selalu dalam keadaan sehat walafiat dan senantiasa selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tentunya tetap semangat untuk belajar. Sebelum kita mulai pada pembelajaran, kita awali dengan doa terlebih dahulu. Baiklah anak-anak pintar, kita langsung masuk pada pembelajaran, yaitu mata pencaharian penduduk suatu daerah. Mata pencaharian penduduk suatu daerah. Setiap tempat tinggal memiliki lingkungan dan sumber daya yang berbeda-beda. Hal itu dapat memengaruhi jenis pekerjaan yang dilakukan oleh penduduk yang tinggal di lingkungan tersebut. Akibatnya, terdapat berbagai macam pekerjaan yang dilakukan sesuai dengan lingkungan tempat tinggalnya. Keadaan suatu tempat memengaruhi mata pencaharian penduduknya. Lingkungan memengaruhi mata pencaharian penduduk di suatu daerah. Mata pencaharian penduduk di suatu daerah berbeda dengan daerah lain. Mata pencaharian penduduk di daerah pesisir pantai berbeda dengan penduduk di daerah dataran rendah maupun di dataran tinggi. Jadi, mata pencaharian penduduk itu berbeda-beda sesuai dengan daerahnya masing-masing. Mata pencaharian di daerah pesisir pantai berbeda dengan penduduk di daerah dataran rendah. Dan dataran rendah juga berbeda dengan penduduk di dataran tinggi dan di dataran pesisir. Ya. Lingkungan memengaruhi mata pencaharian penduduk di suatu daerah. Nah, contohnya sebagai berikut. Pada daerah pantai, penduduk di daerah pantai bermata pencaharian sebagai nelayan, petani, peternak, pedagang, petani garam, dan perajin. Kedua, daerah dataran rendah, penduduk di daerah dataran rendah bermata pencaharian sebagai buruh, petani, pedagang, dan peternak. Yang ketiga, dataran daerah tinggi, penduduk di daratan daerah tinggi bermata pencaharian sebagai petani, peternak, pedagang, dan pekerja perkebunan, seperti perkebunan teh, kopi, dan cengkeh. Ini terjadi pada penduduk daerah dataran tinggi. Adapun penduduk desa memiliki mata pencaharian yang berbeda dengan penduduk di kota. Penduduk desa ini banyak bermata pencaharian sebagai petani, peternak, perajin, pedagang, dan buruh tani, dan juga perkebunan. Sedangkan penduduk kota bermata pencaharian sebagai pekerja jasa, karyawan, pedagang, dan buruh pabrik. Ini adalah perbedaan mata pencaharian antara penduduk desa dan penduduk kota. Anak kita masuk pada kegiatan ekonomi lingkungan sekitar. Lingkungan mempengaruhi kegiatan ekonomi penduduk. Nah, tahukah kamu tentang kegiatan ekonomi? Kegiatan ekonomi adalah kegiatan yang dilakukan oleh manusia untuk mendapatkan penghasilan, barang, atau jasa tertentu dengan tujuan mencapai kesejahteraan dalam hidupnya. Ini adalah kegiatan ekonomi. Macam-macam kegiatan ekonomi. Yang pertama ada produksi. Produksi yaitu kegiatan menghasilkan barang dan jasa. Orang yang melakukan kegiatan produksi disebut produsen. Lalu yang kedua ada distribusi. Distribusi yaitu kegiatan menyalurkan barang hasil produksi dari produsen kepada konsumen. Orang yang melakukan kegiatan distribusi disebut distributor.
Yang ketiga ada konsumsi. Konsumsi yaitu kegiatan memakai barang-barang hasil produksi. Orang yang melakukan kegiatan konsumsi disebut dengan konsumen. Jadi di sini ada 3 macam kegiatan ekonomi: produksi, distribusi, dan konsumsi. Orang yang melakukan produksi disebut dengan produsen. Orang yang melakukan kegiatan distribusi disebut dengan distributor. Orang yang melakukan kegiatan konsumsi disebut dengan konsumen. Adapun contoh kegiatan ekonomi adalah contoh kegiatan produksi seperti penghasil telur, jenis pekerjaannya peternak telur. Ada contoh yang kedua, contoh kegiatan distribusi seperti penyalur atau pengantar barang, jenis pekerjaannya supir, kurir, pengiriman barang. Lalu contoh kegiatan konsumsi yaitu pemakai atau pengguna barang, jenisnya adalah pembeli. Ini adalah contoh dari kegiatan ekonomi. Alhamdulillah, materi hari ini sudah selesai. Semoga dapat difahami dan bermanfaat untuk anak-anak soleh-solehah. Selamat belajar dan tetap semangat. Jangan lupa selalu mencuci tangan, selalu menjaga jarak dan memakai masker, dan selalu menjaga kesehatannya. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum.